奋勇去战斗。才叫英雄，抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你的江湖，有哪怕未来如洪流，也不曾退后。Mata Golden Crocodile Doulo menyala dengan niat membunuh. Gambar buaya besar muncul di belakangnya. Ketika cincin roh keenamnya langsung terlintas, gambar yang sangat besar itu benar-benar berubah menjadi besar, menerjang lurus ke arah Tang San dengan raungan yang keras. Dan Golden Crocodile Doulo sendiri berbalik. Ekor panjang berayun keluar, memaksa semua kekuatan Hependo Empire mencoba menyelamatkan Tang San dengan retret. Peringkat 98 kekuatan roh benar-benar terlalu kuat. Bahkan, Sword Doulo Chenshin sebagian besar kelelahan juga tidak bisa melewati bloknya. Kali ini bahkan Tang San punya perasaan, ia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak berdaya untuk bertahan. Serangan peringkat Doulo yang berada di peringkat 98 berada di luar dirinya dalam kondisi saat ini. Tepat pada saat krisis ini, tiba-tiba raungan meledak. Siapa yang berani menyakiti putraku? Sebuah cahaya hitam yang sangat besar muncul dari bawah Jaling Pass, seperti matahari gelap, menggunakan kekuatan mengamuk yang tak tertandingi untuk memenuhi gambar buaya emas itu. Dengan ledakan yang besar, cahaya hitam mengembun tanpa hamburan, dan kepala buaya emas itu hancur berkeping-keping. Tiba-tiba meledak menjadi bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menabrak Tang San. Bahkan, jika Golden Crocodile Doulo telah menggunakan banyak kekuatannya untuk memblokir kekuatan Hependo Empire, buaya emas itu masih kemampuan roh keenamnya dengan kekuatan peringkat 98 kekuatan roh. Tapi itu dihancurkan seperti ini dengan satu pukulan seseorang, membuat bahkan ekspresi pendeta peringkat 2 ini memusatkan perhatiannya pada orang ini. Pendatang baru mengenakan pakaian polos, tinggi, kepala rambut pendek seperti jarum baja, matanya memancarkan kekuatan yang ditentukan sebagai dewa jahat kuno. Seluruh tubuhnya melotot dengan otot, dan di tangan kanannya ada palu raksasa hitam yang sangat besar, dengan kepala sebesar perbare, di mana pola emas bisa dilirik, serta pola putih yang aneh. Ini bukan orang asing, tetapi begitu, judul termuda Doulo, benua Doulo, ayah Tang San, memiliki gelar tertinggi dari sekolah langit, jelas. Dia adalah Tang Hao. Meskipun hanya dia yang diblokir di depan Tang San, berdiri di sana, Tang Hao seperti gunung yang menjulang, dilindungi di belakang itu. Tang San segera merasakan rasa keamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ayah! Perasaan aman dari ayahnya membuat Tang San tidak bisa menahan teriakannya. Tang Hao tampaknya telah kembali ke tingkat keparahan aslinya. Wajahnya seperti besi yang diukir dengan pisau dan pahat. Suaranya dingin. Serahkan ini padaku. Kalian semua mundur dulu. Kakak laki-laki, bagian dalam dinding terserah Anda. Baik. Melolong Sky Doulo Tang Xiao bergema tepat di belakang Tang San. Sosok Tang Xiao muncul dan bersama-sama dengannya adalah 100 pria kuat yang bersama-sama memegang Clear Sky Hammers dan cepat memanjat dinding dan bergerak langsung menuju ke Jaling Pass. Pada saat kritis ini, bala bantuan Clear Sky School akhirnya tiba, dan terlebih lagi dipimpin oleh saudara Tang Xiao dan Tang Hao. Sekarang, serangkaian ledakan keras datang di bawah dinding Jaling Pass. Bagian tubuh yang tidak terhitung jumlahnya meledak keluar dari gerbang. Pasukan Hependo Imperial Army yang telah masuk ke dalam setidaknya berjumlah 50.000 dan sebagian besar dari mereka kapeleri berat. Tetapi sekarang gerbang itu tampak meledak. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama dengan jeritan yang menyedihkan. Baik, Hependo Emperor Suebeng dan Marcel Gerlong. Keduanya mengubah ekspresi. Keadaan di depan mereka hanya bisa dijelaskan oleh satu hal, dan itu adalah pasukan yang mereka kirim ke Jaling Pass sudah benar-benar musnah. Menambahkan pasukan dari pengepungan sebelumnya, total korban telah melampaui ratusan ribu. Penyesalan yang mendalam memenuhi hati Suebeng. Penyesalan bahwa dia tidak mendengarkan Grandmaster sebelumnya untuk segera mundur, dan bahkan mengirim lebih banyak tentara untuk mati di lapangan. Mata Suebeng memerah menderu.
Suaraku retret, pengawal kekaisaran, ikuti kami untuk menghentikan pengejaran dan menyaring mundur pasukanku. Yang mulia, Anda tidak bisa. Ini semua kesalahan pejabat lama ini. Serahkan misi barisan belakang kepada pejabat lama ini. Marshal Gaelong dengan kuat menggenggam Swebeng. Bagaimana dia bisa membiarkan raja tergesa-gesa ke dalam? Bahaya. Hanya saja, kata-kata Swebeng juga membangkitkan kembali moral tentara langit Imperial Dou. Jika bahkan kaisar mengabaikan hidup atau mati, apa yang bisa dilakukan para prajurit? Marshal Gaelong memimpin pengawal kekaisaran untuk bergegas keluar. Gong mengalahkan mundur, dan tentara Hependo mengisi celah akhirnya mulai berbalik. Tapi tak terduga untuk Marshal Gaelong. Sementara pasukan Hependo di dalam Jeling Pass jelas telah benar-benar dibersihkan. Musuh masih tidak melakukan serangan mendadak, hanya tentara Tang yang masih menjaga di sisi lain parit, memegang salib besar Suge, siap untuk menyaring mundur sekutu mereka. Tentu saja bukan karena pasukan kekaisaran roh tidak ingin mengambil keuntungan dari momentum untuk menyerang dengan 3 imam, serta 5.000 legium roh yang kuat. Pada dasarnya mereka tidak takut pada salib Zuge, crossbow, yang saleh dari Angkatan Darat. Godly Zuge, crossbow, unggul dalam serangan mendadak. Tetapi ketika Anda agak siap, senjata eksternal masih tidak bisa bersaing dengan Tuan Roh. Alasan mereka tidak melakukan serangan mendadak adalah karena penampilan pasukan bantuan Clear Sky School. Orang-orang Clear Sky School tidak banyak, menambahkan pada Master Clear Sky School Howling Sky Donggo, Tang Xiao. Semuanya hanya ada 101. Tetapi 101 ini masih membuat musuh terhenti. Tang Xiao pertama kali mendarat di medan perang di dalam dinding. Clear Sky Hammer-nya dengan ukuran yang sama sekali tidak kalah dengan Tang Hao yang berayun dengan kekuatan penuh, secara paksa menghalangi serangan ketiga pastur. Dan pada saat yang sama 100 lampu hitam lengan bersinar secara bersamaan. Dan para guru roh kekaisaran roh yang maju paling jauh segera dibaptis oleh sekte yang dulu dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia. Sekarang serentak 100 Clear Sky Hammers segera menghentikan kemajuan mereka dan juga memberi Hependo Imperial Army waktu untuk mundur. Di dinding, Tang Hao perlahan memegang Clear Sky Hammer horizontal di depannya, mengarahkannya ke Golden Crocodile Donggo. Apakah kamu yang menyakiti anakku? Golden Crocodile Donggo mendengus dingin. Jadi bagaimana kalau gitu? Clear Sky School. Betapa Clear Sky School. Saya tidak berharap akan ada hari Anda akan menjulurkan kepada Anda di luar cangkang Anda lagi.